Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Anda semua pejuang UTBK 2021. Hari ini saya akan membahas tryout untuk kimia yang ke-14 yang ke-6. Soal nomor 1. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Nomor atomnya 4, di mana disimbolkan M. Berarti kalau kita tuliskan di sini, M punya nomor massa 9, nomor atomnya 4. Kemudian L, nomor massanya 16, nomor atomnya 8. Dengan Z, nomor massanya 19, nomor atomnya 9. Hi, nomor massanya 24, nomor atomnya 12. Dan X, nomor massanya 40, nomor atomnya 20. Pasangan yang atom dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan adalah, karena yang ditanyakan adalah satu golongan, maka yang kita konfigurasi nanti adalah nomor atomnya. Untuk M, kalau kita konfigurasi kita dapat 2, 2. Untuk L, kalau kita konfigurasi kita dapat 2, 6. Untuk Z, kalau kita konfigurasi 2, 8, 1. Untuk Hi, kalau kita konfigurasi menjadi 2, 8, 2. Dan untuk X kalau kita konfigurasi adalah 2, 8, 8, 2. Nah, dari konfigurasi kulit kita dapat bahwa yang menunjukkan golongan itu adalah elektron valensinya, yaitu yang kita tulis terluar, yang kita tulis yang di luar, yaitu ini, itu, dan begini. Artinya yang terletak dalam satu golongan itu adalah M, Hi, dan X. Maka berdasarkan itu, yang berpasangan adalah MHi, nggak ada, MX nggak ada, HX. Berarti jawabannya adalah yang E. Kalau nanti ditanya satu periode, maka Anda melihat berdasarkan kulitnya. Yang satu periode, kalau nanti ditanyakan juga, satu periode itu adalah M pasangannya L, kemudian Z pasangannya Hi, sedangkan X sendirian. Ini di periode kedua, periode ketiga, dan yang ini periode 4. Jadi ini menunjukkan jumlah kulitnya, ini menunjukkan periodenya. Oke, kita sambung. Soal nomor 2. Atom pusat Br dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, yaitu 5 domain merupakan pasangan elektron terikat dan 1 domain merupakan pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Geometri molekul BrF5 adalah yang harus diperhatikan di sini. Dia mempunyai 6 domain pasangan elektron, di mana 5 ini nanti terikat dan 1 bebas. Maka kalau kita gambarkan, saya punya Br sebagai pusatnya, punya bebas 1, dan punya 5 terikat. Ini yang menunjukkan 5-nya. Di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F, di sini F, di sini F. Maka kalau kita gambarkan bentuk molekulnya, kita akan punya bentuk molekul, ini alasnya, kemudian kita punya puncaknya ini.
Ini puncaknya. Di mana ini yang menunjukkan adalah satu pasang elektron bebasnya. Maka berdasarkan bentuk molekul itu kita dapat bahwa namanya adalah segi 4 piramid. Ini segi 4 piramid, bentuknya segi 4, piramidnya ada 1. Maka jawabannya adalah yang A. Kalau ditanya hibridisasinya nanti pengembangannya ya kita tinggal ngitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hibridisasinya adalah S123 P3 D2. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Konfigurasi ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan neutron 24 adalah jika saya punya unsur X di mana punya nomor massa 45, di mana nomor massa ini nanti menunjukkan banyaknya proton ditambah neutron. Maka berdasarkan itu, kalau kita hitung protonnya, kita akan mendapatkan nilai 45 dikurangi 24 sama dengan 21. Jadi nomor atom untuk unsur X ini nanti adalah 21. Jika unsur X ini kita konfigurasi, yaitu yang kita konfigurasi itu adalah banyaknya yang ada di nomor atom ini, menunjukkan banyaknya elektron, akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ketika unsur ini nanti berubah menjadi ion, di mana berubah menjadi kation plus 2, maka terjadi pelepasan 2 elektron di unsur X ini. Pelepas elektronnya di mana? Pelepasannya adalah pada posisi kulit terluar, yaitu terjadi pelepasan 2 elektron yang di sini. Maka kalau kita konfigurasi yang baru akan menghasilkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ikatan ion dapat terjadi antara dua atom unsur yang masing-masing mempunyai konfigurasi elektron terluar. Prasyarat ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi antara logam dan non-logam. Karena di dalam konsep ikatan ion terjadi serah terima elektron, satu memberi, satu menerima. Golongan logam itu termasuk dalam golongan 1A, 2A, dan 3A. Sementara non-logam itu masuk dalam 5A, 6A, dan 7A. Maka berdasarkan itu kita tinggal ngecek berdasarkan golongannya. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini yang termasuk logam dan non-logam adalah ini logam dan ini logam. Non-logam, logam, non-logam. Yaitu nomor 2 dan nomor 4. Oke, kita sambung. Reaksi antara gas metana dan gas klor
berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. 2CH4 ditambah 3Cl2 menghasilkan 2CHCl3 ditambah 3H2. Jika volume gas H2 yang dihasilkan adalah 300 ml, maka volume total gas hasil reaksi adalah yang ditanyakan adalah hasil reaksi, berarti yang di sebelah sini. Di mana konsep yang kita pakai ketika semua wujud zatnya adalah gas, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Karena ini 300 mili koefisiennya 3, maka ketika ini koefisiennya 2 berarti senilai 200 mili. Karena ditanyakan total berarti ini tinggal menambahkan nilainya adalah 500 ml. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Jika dilakukan pengujian daya hantar listrik, larutan yang manakah dapat menyebabkan lampu nyala terang dan menimbulkan gelembung? Sifat lampu nyala terang dan menimbulkan gelembung ini nanti dimiliki oleh yang namanya larutan elektrolit kuat. Di mana larutan elektrolit kuat nanti punya nilai alfa sebesar 1. Maka di antara A, B, C, D, E yang termasuk elektrolit kuat adalah yang A. Yang B dan E itu termasuk non-elektrolit, yang C dan D itu termasuk elektrolit lemah. Soal nomor 7. Larutan NaCl dapat menghantarkan listrik, sedangkan NaCl padat tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa air menimbulkan kekuatan listrik. Salah, arus listrik akan mengalir apabila ada air sebagai mediumnya. NaCl yang larut bila dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion. Yang D, NaCl padat berikatan sedangkan larutan NaCl berikatan ion. Adanya air mengubah NaCl yang semula berikatan ion menjadi ikatan kovalen. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena di dalam air NaCl yang tadi bentuknya padatan, ini air. Ketika masuk, NaCl akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Soal nomor 8. Sebanyak 20 ml larutan hidrasin, di mana Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 6 dititrasi dengan asam kuat. Saya punya N2H4 di mana nilainya 20 ml 0,02 molar ditambah dengan HCl nilainya adalah 40 ml 0,01 molar. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Sekarang kita hitung molnya. 20 kali 1 kali 0,02 nilainya adalah 0,4. 40 kali 1 kali 0,01 nilainya 0,4 mol. Milimol. Reaksi antara basa lemah dengan asam kuat di mana molnya adalah sama, maka ini tergolong hidrolisis. Hidrolisisnya adalah sebagian. Di mana karena basa lemah asam kuat, maka garamnya nanti bersifat asam. Karena garam bersifat asam, maka kita pakai H+ sama dengan akar KW kali KB dikali mol garam dibagi volume total. Maka kalau kita hitung pH-nya, KW itu pasti 10 pangkat min 14, KB-nya di soal 2 kali 10 pangkat min 6, molnya adalah 4/10, volume totalnya 20 ditambah 40 adalah 60. Maka kalau kita hitung akar
2 dikali ini 2, ya dicoret dengan ini 2, min 6 dengan ini habis tinggal min 4, min 4 habis dengan ini tinggal min 10. Berarti kita punya, ini tadi 3 kok 2, 10 pangkat min 10 per 3. Maka kalau kita keluarkan menjadi 10 min 5 akar 3. 10 min 5 H plusnya pH-nya berarti lebih kecil dari 7 karena sifatnya asam. Soal nomor 9. Perhatikan reaksi di bawah ini. Cu ditambah H plus tidak bereaksi. Andai bereaksi, hasil reaksinya begini. Cu2 plus H2. Artinya kalau bisa bereaksi berarti Cu-nya mengalami reaksi oksidasi, H2-nya mengalami reduksi. Karena tidak terjadi maka berlaku sebaliknya. Cu mengalami reduksi. Pb tambah H plus hasilnya Pb. Maka dalam konsep ini yang mudah dioksidasi adalah Pb-nya. Ketika Pb ditambah H2, ternyata tidak bisa bereaksi. Kalau dia bisa bereaksi, Pb-nya akan dioksidasi. Ini akan menjadi H2 plus OH minus. Juga berlaku sama. Yang ketiga, ternyata Ca-nya bisa dioksidasi. Maka berdasarkan urutan ini, Ca paling mudah dioksidasi, kemudian baru Pb, kemudian Cu. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjut. Soal nomor 10. Reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat adalah asam asetat ini diperoleh dari reaksi oksidasi. Oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam asetat. Maka berdasarkan ini yang tidak bisa menghasilkan asam asetat adalah alkohol sekunder. Karena alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan alkanon atau keton. Hidrolisis etil asetat, hidrolisis asetilamina. Atau juga bisa diperoleh dari ini, hidrolisis ester. Hidrolisis ester juga bisa. Jadi lawannya oksidasi adalah hidrolisis, maka berlaku untuk ini. Yang A dan B benar. Oksidasi etanol. Etanol itu alkohol primer, ini benar. Oksidasi isopropil alkohol, nah ini yang salah. Karena isopropil alkohol itu adalah alkohol sekunder, makanya salah. Yang ini nanti kalau dioksidasi adalah alkanon atau keton. Kita lanjutkan soal nomor 11. Suatu sampel bantuan, ini yang betul bantuan, salah ngetik ini. Diketahui mengandung garam natrium, kalium Na, K, magnesium Mg, barium Ba, dan seng Zn. Sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam HCl pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambah dengan padatan KOH secara perlahan-lahan, ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida adalah. Nah, ini kita nanti berdasarkan reaksi kimia itu menghitung KSP dari konsepnya. Nah,
Dari masing-masing ketika ditambah dengan padatan KOH akan terjadi reaksi, maka akan terbentuk basa NaOH, KOH, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan ZnOH 2 kali. Di mana kalau dihitung masing-masing ini nanti yang mempunyai nilai Ksp terkecil setelah ditambah dengan larut padatan KOH ini adalah yang punyanya ZnOH 2 kali. Maka jawabannya adalah yang E. Hasil kali kelarutan ion-ionnya Ksp itu gitu. Soal nomor 12. Dalam suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 cm3 air, maka kenaikan suhunya adalah yang namanya kalor Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C selalu diketahui, Anda ingat nilainya pasti 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Maka berdasarkan ini kalau saya masukkan 8,4 kJ itu 8400 Joule sama dengan 100 dikali 4,2 dikali delta T. Maka kalau kita hitung nilainya ini tak coret dengan ini, maka delta T-nya 84 dibagi 4,2. Maka delta T-nya akan ketemu 84 dibagi 4,2 atau 840 dibagi 42. Hasilnya adalah ini dibagi dengan ini 2, maka delta T-nya ketemu 20 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Jika proses penguraian H2O ke dalam atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kakal per mol, maka energi ikatan rata-rata OH adalah H2O. Kalau membentuk ikatan, gambarnya begini. Akan ada 2 ikatan OH. Maka kalau satu ikatan ini memerlukan 220 kakal per mol untuk 2 ikatan OH, kebalik gambarnya. OH, maka nilai satu ikatan OH akan menjadi 220 dibagi 2, yaitu 110 kakal per mol. Di mana karena prosesnya penguraian, maka jawabannya adalah yang plus. Soal nomor 14. Pembakaran suatu contoh zat dalam sebuah kalorimeter bom menghasilkan kalor sebesar 25,2 kJ. Air yang berada di dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan suhunya naik 4 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka kapasitas kalor bom adalah yang namanya kalor bom itu akan senilai dengan Q air ditambah Q dari larutan, atau juga boleh dikatakan Q air plus Q kalorimeter. Maka kita dapat bahwa 200 Joule akan sama dengan Q-nya air itu adalah M kali C kali delta T, sedang Q-nya larutan adalah kapasitas kalor kali delta T.
Maka kalau kita masukkan 25.200 Joule akan sama dengan 1000 gram air dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 4 derajat Celcius ditambah kapasitas kalor kali 4 derajat Celcius. Ini kecoret dengan ini, derajatnya hilang dengan ini, maka kita dapatkan persamaan barunya adalah 25.200 Joule akan sama dengan 1000 kali 4,2, ini tak hilangkan hilang, 4,2 kali 4 kita dapatkan 4 kali 4 16, 2 kali 4 8, nolnya 2 Joule ditambah C kali 4 derajat Celcius. Ini dipindah ke sini jadi min, berarti 25.200 min 16.800 Joule senilai dengan 4C. 25.200 dikurangi 16.800 ketemunya 400, ini 24 dikurangi 16, 8 sama dengan 4 derajat Celcius kali kapasitas kalor. Maka kita dapatkan kapasitas kalornya adalah 8.400 Joule per 4 derajat Celcius. Nilainya menjadi dibagi 4, 2, 4 dibagi 4, 1 Joule per derajat Celcius. Maka kalau dirubah menjadi kilojoule, nilai C-nya adalah 2,1 kilojoule. Kita lanjutkan soal nomor 15. Reaksi 3 gram Mg, saya punya Mg sebanyak 3 gram dengan N nitrogen berlebih menghasilkan senyawa Mg3N2. Kalau kita samakan ini hasilnya 3. Pada keadaan standar, proses tersebut melepaskan kalor sebesar 28 kJ. Entalpi pembentukan standar Mg3N2 adalah, kalau ini kita hitung molnya, 3 gram dibagi AR-nya adalah 24, maka ini didapatkan 1/8 mol. Ini dibagi 38, dibagi 3, 1. Maka berdasarkan perbandingan koefisiennya 3 senilai 1/8 mol, maka ini ketika koefisiennya 1 akan senilai dengan 1/8 kali 1/3 mol, akan sama dengan 1/24 mol. Ternyata dalam pembentukan Mg3N2 1/24 mol itu melepaskan kalor setara dengan kalor min 28 kJ. Maka untuk 1 molnya akan senilai dengan min 28 kali 24 sama dengan min 672 kilojoule per mol. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 16. Reaksi A ditambah 2B menjadi C memiliki laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B, di mana senilai dengan turunan C per dt. Sehingga reaksi tersebut adalah berdasarkan persamaan laju reaksi diketahui bahwa ordenya A senilai 1 dan ordenya B senilai 1. Maka pernyataan yang cocok adalah 1 benar, 4 salah. Kalau yang rumit itu berarti reaksinya sampai beberapa reaksi, itu namanya reaksi rumit. Kalau reaksinya hanya 1 tahap begini, maka namanya nanti reaksi sederhana. Nomor 4 salah, nomor 2 reaksi ordenya 0 juga salah, maka yang benar adalah 1 dan 3. Soal nomor 17.
Diagram berikut menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada temperatur tertentu. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah yang turun, yang grafiknya turun, ini menunjukkan reaktan. Yang grafiknya naik berarti ini menunjukkan produk. Artinya apa? Reaktan itu harus di sebelah kiri, produk harus di sebelah kanan. Sekarang kita cek turunnya C sebanyak 1, 2, 3. Berarti reaktannya 3C. Turunnya B sebanyak 1. Naiknya A sebanyak 2A. Maka reaksi itu kalau ditulis, tulisannya menjadi B ditambah 3C menghasilkan 2A. B ditambah 3C hasilnya adalah 2A. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 18. Paku besi lebih cepat berkarat jika berada pada lingkungan yang lembab karena A. Besi dapat bereaksi dengan air menghasilkan besi hidroksida. Yang B. Besi lebih mudah bereaksi dengan oksigen pada lingkungan yang lembab. Nah, jawaban yang benar yang B. Karena oksigen ini nanti yang akan mengoksidasi. Sebagai oksidatornya itu adalah oksigennya itu mengoksidasi besi. Soal nomor 19. Biokatalis yang digunakan dalam proses pembuatan biskuit di industri makanan ringan adalah amilase, lipase, laktase, selulosa, protease. Jawaban yang benar adalah A. Amilase. Lipase ini untuk pengolahan susu. Laktase, namanya saja laktase, ini dalam kalau Anda pernah dengar ada produk susu-susu itu ada produk yang mirip dengan ini. Ini untuk produk pembuatan susu. Selulosa yang terdapat di tanaman, ini biasanya untuk pembuatan buah atau sayuran. Jadi ini untuk produk buah atau sayuran kemasan itu. Protease ini untuk pengolahan daging. Kita lanjutkan. Soal nomor 20. Penambahan toluena ke dalam bensin bebas timbal bertujuan untuk, karena ini materi kimia karbon, maka memang sifatnya hafalan, jadi ini pengetahuan, maka Anda cukup mengingat bahwa penambahan toluena ini nanti fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan uap bensin. Karena di dalam proses ini nanti akan membantu terjadi pembakaran sempurna bensin sehingga tidak menghasilkan polusi udara. Nah, demikian pembahasan 20 soal kimia tryout fabulos yang ke-6 sehingga Anda semua nanti bisa menghasilkan nilai UTBK yang maksimal untuk meraih 1 kursi PTN di SBMPTN 2021. Sampai jumpa di tryout fabulos selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.